Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan seperti biasa, saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Karena Allah sudah melawat kita, Allah sudah melindungi kita, dan Dia selalu memperhatikan segala keluh kesah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pernah merasakan tersakiti hatinya. Semua orang pernah merasakan bahwa ada orang-orang yang mengecewakan kita. Pada saat seseorang disakiti hatinya, yang pertama biasanya timbul balas dendam, membalas sebagai pelampiasan sakit hatinya. Yang kedua, rencana membalas supaya dia merasa puas bahwa dia sudah disakiti, aku pun bisa menyakiti hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa pembalasan itu sebenarnya bukan hak kita. Kita tidak punya hak untuk membalas, tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah pembalasan itu hak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Roma, ya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama dari mulai ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat yang ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tadi sudah saya katakan bahwa saat kita tersakiti hati kita, saat hati kita disakiti, yang pertama, mungkin di dalam hati kita mengatakan, kapan aku bisa balas orang ini? Kapan dia bisa merasakan sakit hati seperti aku? Karena untuk melampiaskan kesakitan hatinya, banyak orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak orang menunggu-nunggu kapan aku bisa membalasnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Di ayat yang ke-19 saja dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Kita tidak bisa, memang ini sulit untuk kita lakukan. Kita tidak membalas, kita hanya diam saja. Itu sangat sulit bagi kita, apalagi bagi anak-anak muda. Kalau sudah tersakiti hatinya, kalau bisa segera dia balas. Gimana rasanya sakit hatiku, harus dia rasakan bagaimana rasanya. Tetapi itu bukan anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan adalah hukum kasih. Bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan,
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Seteru artinya musuh. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak punya kasih di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan kasih sepenuhnya kepada kita, dan kasih yang dari Tuhan itu yang kita pakai untuk mengasihi seteru kita. Ya. Apa tindakan kita? Apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan apabila kita tersakiti hati kita? Kadang-kadang anak-anak Tuhan yang tersakiti hatinya menunggu kapan Tuhan mau balaskan ini kepada mereka. Ya. Itu haknya Tuhan. Penghakiman itu pada Tuhan. Tapi kita harus melakukan beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita baca di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu bukan berarti menuntaskan masalah. Malah kejahatan dibalas dengan kejahatan akan melahirkan kejahatan. Artinya apa? Tidak akan ada habisnya. Terus kejahatan itu akan beranak cucu. Terus kejahatan itu akan berkesinambungan. Tidak ada habis-habisnya. Kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan lagi dibalas dengan kejahatan. Maka dia akan beranak cucu kejahatan juga. Itu makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sulit, saudara. Tetapi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang kedua, masih di ayat yang ke-17 dikatakan, ya, di ayat yang ke-17, ya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yang kedua, tadi kejahatan, jangan dibalas dengan kejahatan. Yang kedua, lakukanlah kebaikan untuk semua orang. Kata untuk semua orang berarti bukan untuk saudara-saudara kita saja, atau saudara-saudara kita seiman, tidak, atau anak-anak kita saja. Untuk semua orang, bukan berarti untuk orang yang baik kepada kita saja, tetapi untuk semua orang berarti kita melakukan kebaikan juga kepada musuh-musuh kita, kepada seteru-seteru kita, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya baru belajar tentang apa yang dimaksud dengan bara api di atas kepalanya. Ternyata setelah saya membaca, dulu pada waktu zaman Mesir kuno, orang yang berbuat salah itu akan ditaruh bara api di atas kepala. Maksudnya bukan bara api yang bukan bara api langsung dia ditaruh di atas kepalanya. Dia akan ada tempatnya, kemudian ditaruhkan bara api di atas kepalanya. Itu yang berarti bahwa dia menyesali segala perbuatannya. Itu tradisi pada waktu zaman Mesir kuno. Orang yang berbuat salah, dia akan membawa bara api di atas kepalanya, yang menunjukkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Demikian juga pada saat kita berbuat baik kepada seteru kita, itu bagaikan kita menaruh bara api di atas kepalanya. Dia akan menyesal, dia tahu bahwa dia memang salah, dan dia akan menyesali segala kesalahannya. Jadi pada saat kita tersakiti hati kita akan berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada seteru-seteru kita. Kalau dia dalam kesulitan, kita bantu dia. Itu bagaikan menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya dia akan merasa menyesal dengan dirinya sendiri.
Tetapi kalau kita balas dia kejahatan dengan kejahatan, dia akan semakin jahat, saudara. Dia tidak akan merasa menyesali kejahatannya, tetapi dia semakin jahat. Itu sebabnya saya katakan kejahatan dibalas dengan kejahatan akan beranak kejahatan. Ya. Berbuat baik kepada siapa saja. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-20 yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di ayat yang ketiga. Tetapi jika di ayat yang ke-18 kita akan baca, sedapat-dapatnya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, kita mencoba untuk hidup damai dengan semua orang. Ya. Jangan sampai ada musuh kita. Kalaupun kita dimusuhi, kita mencoba untuk berdamai dengan musuh kita. Sedapat-dapatnya ditekan supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Ditekan sekali supaya kita tidak mempunyai musuh. Berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian juga kita harus sadar bahwa kita itu bukan orang yang benar. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 8 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 8 ayat yang 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sekali lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita itu bukan orang yang benar. Kita itu juga orang yang berdosa. Kita itu juga orang yang bersalah. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Pada saat kita mau mengadakan pembalasan, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Diri kita ini bukan orang yang sempurna, bukan orang yang benar, tapi kita ini juga orang yang berdosa. Tetapi di ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita merasa kita ini orang berdosa dan kita minta ampun kepada Tuhan, Dia yang adil itu akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau dosa kita aja diampuni, kenapa kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain yang dibuat untuk kita? Kita pun harus bisa melepaskan pengampunan. Kita pun harus bisa mengampuni. Jangan timbulkan akar pahit. Sebab dikatakan akar pahit itu akan merusak persaudaraan. Akar pahit itu akan merusak lingkungan. Jadi jangan sempat untuk menyimpan akar pahit. Aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa memaafkan. Sampai kapanpun aku tidak bisa memaafkan. Seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Dia tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Jadi sebaiknya mari kita berkaca pada diri kita sendiri yang bukan orang benar. Kita adalah orang yang berdosa. Introspeksi diri itu penting, sehingga kita tidak sempat membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mari kita menangkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti pada ayat yang ke-21 dari Roma 12 tadi dikatakan,
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dikalahkan dengan kejahatan, akan timbul kejahatan. Tetapi kalau kejahatan dikalahkan dengan kebaikan, maka kita akan menang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan menyimpan-nyimpan sakit hati. Atau kita berdoa, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mau balaskan orang itu, Tuhan. Tidak juga. Dia adalah hakim yang adil. Dia yang punya hak. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan balaskan orang itu. Tidak bisa, itu bukan hak kita. Hak kita hanya berserah. Hak kita hanya mengampuni. Hak kita hanya membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Maka Tuhan akan membela kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat yang penutup, kita baca di dalam Yeremia 11 ayat yang ke-20. Haleluya. Yeremia pasal yang 11 ayat yang ke-20 kita akan baca. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Seandainya pun Bapak Ibu Saudara mengalami sakit hati yang amat sangat, mengalami kekecewaan yang amat sangat, serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tolong aku balut semua luka-luka di hatiku, sehingga aku bisa melepaskan pengampunan. Bukan kita berdoa, Tuhan balaskan kepada mereka yang jahat kepadaku. Itu haknya Tuhan. Dikatakan Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyerahkan perkara, bukan menyerahkan tolong balaskan kejahatannya, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan punya hak untuk mengampuni dan untuk mengadili. Dia adalah hakim yang adil. Dia yang punya hak untuk membalaskan. Kita tidak punya hak untuk membalas, tetapi dialah yang punya hak untuk pembalasan, dan dia adalah hakim yang adil. Seorang hakim pasti dia menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Seorang hakim yang adil pasti dia tidak berat sebelah, tetapi dia adalah hakim yang adil, yang tahu menjatuhkan hukumannya kepada seseorang yang berbuat jahat. Tetapi bukan hak kita. Sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik kepada setiap orang. Introspeksi diri, kita juga orang yang bersalah. Jadi mari kita melakukannya itu dengan baik, dengan tulus, dengan segenap hati. Jangan simpan akar pahit, jangan simpan dendam, tetapi mari kita selalu berbuat baik kepada orang lain, mengasihi musuh kita. Kalau kita berbaik kepada seteru kita, maka kita bagaikan menaruh bara api di kepalanya. Akan menyadarkan dia, menginsyafkan dia, dia akan menyesal pada saat kita berbuat baik. Dia akan menyesal dan dia akan memperbaiki segala kejahatannya. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada solusinya. Mari berserah kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Dia yang berhak menjatuhkan hukuman dan mengadili dengan seadil-adilnya. Kita cukup berserah, perkara kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan,
tetap mengampuni, tetap berbuat baik, maka Tuhan akan menyelidiki seluruh batin kita dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus mengampuni seteru-seteru kita. Tuhan akan membela kita. Firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Saya tahu hari ini Tuhan menegur kita supaya kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita semakin lama semakin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tetap berharap kita semuanya tetap dalam kesehatan. Walaupun sudah kelihatan aman Indonesia, tetapi kita masih gunakan protokol kesehatan. Kita akan pakai masker juga kemana-mana. Kita akan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Kita akan menjauhi kerumunan supaya kita dapat menjaga diri kita. Selain itu, Tuhan Allah, Tuhan Yesus akan tetap menjaga kita. Pada saat kita berlindung di bawah naungan kepak sayapnya, kita akan terlindung dengan aman. Puji nama Tuhan. Ini renungan kita pada hari ini. Saya berharap kita akan bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih menggembirakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.